Kita sudah belajar bahwa respirasi sel dapat dipecah menjadi sekitar 3 fase. Selur respirasi sel. Yang pertama adalah glikolisis yang secara harafiah berarti memecah glukosa. Glikolisis dapat terjadi dengan atau tanpa oksigen. Jika kita tidak punya oksigen, maka kita masuk ke fermentasi. Kita akan membahasnya nanti. Dalam fermentasi dan pada manusia itu dapat menghasilkan asam laktat. Pada berbagai organisme dengan fermentasi dapat menghasilkan alkohol atau etanol. Tapi jika kita punya oksigen, maka kita dapat masuk ke siklus Krebs. Kadang-kadang disebut juga siklus asam sitrat karena berhubungan dengan asam sitrat. Asam sitrat ini sama seperti terdapat pada jus jeruk atau lemon. Dan dari sana kita lanjutkan ke rantai transport elektron. Dan kita pelajari dalam video pertama tentang respirasi sel, bahwa ini adalah tempat sebagian besar ATP diproduksi, meskipun menggunakan bahan baku yang keluar dari fase di sini. Sekarang apa yang ingin saya lakukan dalam video ini, yaitu hanya berfokus pada glikolisis. Ini adalah tugas yang menantang, karena Anda benar-benar bisa terjebak dalam gulma, dan saya akan menunjukkan gulmanya dan mekanisme sebenarnya. Dan itu bisa sangat menakutkan. Saya ingin menyederhanakan, supaya Anda punya cukup modal pemahaman. Jadi glikolisis atau sesungguhnya respirasi sel dimulai dengan glukosa. Dan glukosa kita tahu rumus kimianya yaitu C6H12O6. Saya hanya akan memfokuskan pada backbone karbonnya. Jadi ini adalah cincin. Cincinnya. Saya akan menggambarkan 6 karbon berturut-turut. Sekarang ada 2 fase penting dari glikolisis yang perlu diketahui. Satu saya sebut fase investasi. Pada fase investasi, benar-benar menggunakan 2 ATP. Jadi, Anda tahu, seluruh tujuan respirasi sel adalah untuk menghasilkan ATP. Tapi mulai dari awal saya harus menggunakan 2 ATP. Saya gunakan 2 ATP dan saya akan membelah glukosa menjadi 2-3 senyawa karbon di sini. Yang sebenarnya juga memiliki kelompok fosfat. Kelompok fosfat yang berasal dari ATP. Mereka juga punya kelompok fosfat yang umumnya disebut, ada banyak nama untuk itu, kadang-kadang disebut pegal, fosfogliseraldehida. Ini tidak begitu penting untuk diketahui. Yang harus Anda tahu dalam fase pertama ini digunakan 2 ATP. Fosfogliseraldehida. Ya. Yang harus Anda tahu dalam fase pertama ini digunakan 2 ATP. Itu sebabnya saya menyebutnya tahap investasi. Jika kita gunakan analogi bisnis, tahap investasi. Dan kemudian masing-masing dari molekul pegal itu dapat masuk ke tahap panen. Dalam tahap panen, masing-masing pegal ini berubah menjadi pirufat, yang merupakan 3 karbon lain tapi disusun ulang. Pirufat. Kadang-kadang disebut asam pirufat. Sama saja. Dan itu pada dasarnya merupakan hasil akhir glikolisis.
Jadi Anda memulai dengan glukosa dalam tahap investasi dan berakhir dalam fosfogliseraldehida yang pada dasarnya merupakan hasil pembelahan glukosa dan mendapatkan fosfat di kedua ujungnya. Dan kemudian masing-masing secara terpisah masuk ke fase panen. Hasil akhirnya didapatkan 2 molekul pirufat untuk setiap molekul glukosa yang Anda mulai. Sekarang Anda bilang ada fase panen. Apa panen kita? Nah, panen kita saya tuliskan di sini. Fase panen. Ini adalah fase panen kita. Ini fase panen kita di sini. Ketika kita berangkat dari fosfogliseraldehida ke pirufat atau asam pirufat, kita menghasilkan 2 hal. Atau saya kira kita bisa mengatakan kita menghasilkan 3 hal. Kita memproduksi masing-masing pegal ini ke pirufat menghasilkan 2 ATP. Jadi saya akan menghasilkan 2 ATP di sana, saya akan menghasilkan 2 ATP di sini. Dan kemudian masing-masing menghasilkan 1 NADH. NADH. Dan tentu saja mereka tidak menghasilkan seluruh molekul dalam ruang hampa. Pada dasarnya, apa yang mereka lakukan adalah mereka mulai dengan bahan baku dari NAD+. Dan menguranginya dengan menambahkan oksigen. Ingat, pada beberapa video sebelumnya bahwa Anda bisa memandang reduksi sebagai mendapatkan hidrogen. Jadi, NAD tereduksi menjadi NADH. Setelah itu, NADH digunakan pada rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Jadi, hasil yang kita dapat, bila saya tulis reaksi yang kita dapatkan untuk glikolisis, yaitu dimulai dengan glukosa, dan dibutuhkan NAD+, untuk setiap mol glukosa dibutuhkan 2 NAD+. Juga dibutuhkan 2 ATP. Jadi saya tuliskan semua bahan yang kita perlukan untuk permulaan. Dan kemudian ditambah 4 ATP. Setelah itu, setelah melakukan glikolisis, saya tuliskan ulang bagian itu di sini. 4 ADP. Dan kemudian Anda mungkin perlu 2 kelompok fosfat. Karena kita akan membutuhkan 4 kelompok fosfat. Ditambah 4 kelompok fosfat. Setelah melakukan glikolisis, didapatkan 2 pirufat dan 2 NADH. NAD telah tereduksi. Ia mendapatkan hidrogen. Kita ingat kembali oil rig. Reduksi adalah mendapatkan elektron. Tapi dari sudut pandang biologi, reduksi berarti mendapatkan hidrogen, karena hidrogen sangat non-elektronegatif, sehingga ia menarik elektron-elektronnya.
Anda telah mendapatkan elektron-elektron, jadi 2 NADH dan kemudian ditambah 2 ATP digunakan dalam fase investasi. Jadi kedua ini terpakai. Yang tersisa adalah 2 ADP dan 2 unsur ini berubah menjadi ATP. Jadi ditambah 4 ATP, saya kira kita tidak perlu 4, kita hanya butuh hasil 2 kelompok fosfat. Karena 2 keluar dari sini dan kemudian kita perlu 2 lagi supaya 4 keluar dari sana. Gambaran besarnya adalah Anda mulai dengan glukosa, diakhiri dengan 2 pirufat, Anda menggunakan 2 ADP, Anda mendapatkan 4 ATP, hasil bersihnya adalah 2 ATP. Hasil bersih yang didapat dari glikolisis adalah 2 ATP. Didapatkan 2 NADH yang masing-masing dapat digunakan dalam rantai transfer elektron untuk menghasilkan 3 ATP. Didapatkan 2 NADH dan 2 pirufat yang akan direkayasa kembali menjadi asetil-CoA yang akan menjadi bahan baku untuk siklus Krebs. Inilah hasil dari glikolisis. Jadi sekarang kita punya gambaran besarnya. Mari kita perhatikan mekanismenya. Karena ini adalah sedikit lebih menakutkan bila Anda melihatnya di sini. Kita akan melihat tema seperti yang telah saya bicarakan. Kita mulai dengan glukosa di sana. Ini adalah rantai 6. Ini dalam lingkaran, di cincin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. Ini berjalan melalui beberapa tahap. Saya menggunakan 1 ATP di sini. Saya menggunakan 1 ATP di sana. Saya menggunakan 1 ATP di sini. Dan seperti saya katakan ada nama lain untuk itu. Ini adalah fosfogliseraldehida. Mereka menyebutnya gliseraldehida 3 fosfat. Ini adalah molekul yang sama persis. Didapat 1, 2, 3 karbon di sana dan juga memiliki kelompok fosfat. Kelompok fosfat melekat pada oksigen. Untuk penyederhanaan, saya gambarkan kelompok fosfat seperti itu. Dan saya tunjukkan di sini. Ini adalah fosfogliseraldehida. Ini adalah struktur yang sebenarnya. Tapi saya rasa ketika Anda lihat struktur ini, akan mudah untuk kehilangan gambaran besarnya. Dan ada 2 ini. Dikatakan bahwa Anda dapat bolak-balik dengan ini dengan jenis lain dari isomer ini. Tapi yang penting adalah Anda punya 2 senyawa ini. Senyawa yang sekarang ada 3 senyawa karbon. Glukosa telah terbelah dan sekarang kita siap masuk fase panen. Ingat, ada 2 senyawa di sini. Itu sebabnya ketika mereka menggambarkan mekanisme ini, mereka menuliskan kali 2 di sana. Karena glukosa telah terpecah menjadi 2 dari molekul-molekul ini. Jadi masing-masing molekul sekarang akan melakukan ini di sini. Dan untuk setiap gliseraldehida 3 fosfat atau pegal atau fosfogliseraldehida, 1 ADP akan menjadi 1 ATP di sana. Jadi ini ditambah 1 ATP. Dalam perjalanan untuk pirufat, saat menuju pirufat, didapati lagi plus 1 ATP. Ditambah 1 ATP, jadi untuk masing-masing pegal atau fosfogliseraldehida yang dihasilkan, didapatkan 2 ATP dalam fase panen. Sekarang ada 2 ini. Jadi total untuk 1 glukosa, kita akan menghasilkan 4 ATP dalam fase panen. Jadi dalam tahap hasil, 4 ATP. Pada tahap investasi, kita gunakan 1, 2 ATP. Jadi ATP bersih yang langsung dihasilkan dari glikolisis adalah 2 ATP. 4 hasil kotornya. Tapi kita harus menginvestasikan 2 di tahap investasi. Dan kemudian NAD dan NADH di sini.
Untuk tiap fosfogliseraldehida atau gliseraldehida 3 fosfat atau pegal pada tahap ini, kita tahu NAD plus tereduksi menjadi NADH. Jadi hal ini terjadi sekali untuk setiap senyawa ini. Dan jelas ada dua ini. Glukosa terbagi menjadi dua unsur ini. Jadi, 2 NADH akan diproduksi. Dan nantinya ini akan digunakan dalam rantai transport elektron untuk masing-masing menghasilkan 3 ATP. Dan akhirnya yang tersisa pirufat. Kita dapat melihat seperti apa pirufat itu. Dan seperti yang dijanjikan, kita bisa melihat semua ikatan oksigen. Dan semua itu adalah struktur 3 karbon. Memiliki backbone 3 karbon. Jadi hasil akhirnya adalah bahwa karbon yang didapat dari pembelahan glukosa mengalami oksidasi. Kehilangan beberapa hidrogen. Seperti yang Anda lihat, hanya ada 3 hidrogen di sini. Kita memulai dengan 12 hidrogen dalam glukosa, dan sekarang ia memiliki karbon yang mengikat oksigen lebih kuat. Elektronnya ditarik oleh oksigen, maka karbon telah teroksidasi dalam proses ini. Akan ada lebih banyak oksidasi. Dan dalam prosesnya dihasilkan 2 ATP bersih dan 2 NADH yang nantinya dapat digunakan untuk menghasilkan ATP. Semoga video ini dapat membantu Anda.